Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah Masjid Darul Arqam yang dimuliakan Allah, Baitul Arqam yang dimuliakan Allah. Tentu yang pertama kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan nikmat yang tidak diberikannya kepada semua hambanya. Di samping nikmat umur, sehat, ada sebuah nikmat yang sangat istimewa, yaitu nikmatnya iman dan Islam. Wabil khusus lagi kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan sholat subuh ini. Ini nikmat yang sangat istimewa yang kita dapatkan dari Allah, karena tidak diberikannya kepada semua hambanya. Makanya di dalam beberapa athar, kita ini insya Allah salah satunya selalu dalam lindungan Allah. Siapa yang sholat subuh, fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang diberikan oleh Allah kemampuan untuk sholat subuh, itu dalam lindungan Allah. Maka mari kita syukuri karunia Allah yang diberikan pada kita ini dan kita jaga hingga akhir hayat kita. Maka jamaah rahmati Allah, kehadiran kami dari PDM ini dalam rangka silaturahim. Silaturahim itu nanti kita akan menyadari, kalau dari sisi ilmu insya Allah kalau yakin jenengan semua ilmunya sangat banyak, apalagi amalannya. Tetapi dari silaturahim inilah jamaah rahmati Allah, lalu kemudian Allah akan berikan kita umur panjang, kelancaran rezeki. Dan kita meyakini itu. Dan insya Allah kita semua yang hadir di sini nanti akan menyadari, ketika kita silaturahim, menghadiri sidang pengajian dan lainnya, nanti kita akan merasa dan kita akan menyadari sejauh mana ilmu yang sudah kita dapatkan itu lalu kemudian kita amalkan. Maka yang perlu saya garis bawahi, kami yang di atas ini bukan berarti yang paling pintar, enggak. Justru dari situ juga kami akan belajar. Maka jemaah rahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini saya juga ingin memberikan ucapan terima kasih, apresiasi yang sangat tinggi khususnya kepada jemaah sini. Saya pernah, alhamdulillah saya berterima kasih dapat nasihat dari jemaah sini. Itu saya akui itu. Ketika misalnya dalam hal ibadah memang ada yang masih kurang, saya diingatkan dari jamaah sini kok, dan saya berterima kasih. Saya nggak perlu menyebutkan nama, dan dari situlah jamaah rahmati Allah lalu kemudian kita menyadari bahwa kita ini semakin hari semakin kita belajar, ternyata kita merasa masih kurang amalan kita itu. Tapi kita di sini tidak meragukannya. Bagaimana keaktifan kita, khususnya jamaah sini, saya melihat bagaimana kegiatannya, terutama yang disiarkan oleh Baitul Arqam Jos itu. Saya juga sering melihat kok bagaimana para asatid itu menyampaikan materinya. Saya juga belajar dari situ. Makanya jemaah rahmati Allah,
Sekali lagi saya tegaskan, silaturahim ini kita akan menyadari kemampuan kita sampai di mana. Amalan kita lalu kemudian terus meningkat. Maka saya ingin mengutip kembali ayat ini, saya juga sampaikan kemarin di Masjid Al-Furqan. Ini ada Aba Uun juga. Dalam rangka apa jamaah dirahmati Allah? Kita mungkin sudah pernah mendapatkan ilmu itu. Lalu kemudian kita mengevaluasi diri. Sejauh mana ilmu yang kita dapatkan itu lalu kemudian bermanfaat bagi diri kita, orang lain, dan tentu keluarga kita. Di dalam surah Al-Imran yang saya bacakan tadi, itu Allah memuji orang-orang yang bertakwa. Dari sekian banyak ciri karakteristik orang bertakwa itu juga disebutkan di surah Al-Imran ayat 17 tadi. Apa itu? Setidaknya ada beberapa poin. Ternyata orang-orang yang bertakwa itu, dan ini menunjukkan kemuliaannya, itu memiliki sikap sabar. Sabar ini jamaah dirahmati Allah, tentu kita tidak bisa menjabarkannya secara rinci, secara detail. Tetapi sikap sabar ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya untuk sabar menghadapi masalah yang kita hadapi lalu kemudian kita selesaikan. Bukan itu. Kita menghadiri sholat subuh ini adalah bukti nyata sikap kesabaran kita. Ujiannya kan berat itu sholat subuh itu. Airnya dingin. Kecuali mata air langsung itu hangat. Kalau di desa kan seperti itu. Lalu kemudian pas enak-enaknya tidur, kita harus menghadiri, memakmurkan masjid. Itu kalau nggak ada sikap sabar kita, itu nggak akan terjadi dan kita bisa menunda-nunda sholat kita. Makanya sabar itu tidak hanya menghadapi masalah, tetapi sabar dalam menjalankan perintah Allah itu juga sungguh berat. Dan sifat itu insya Allah melekat di jamaah ini. Nah, yang kedua jamaah dirahmati Allah, selain sabar, ternyata kita ini juga secara sadar atau tidak, kita ini adalah orang-orang yang disebutkan oleh Al-Quran itu as-sadiqin. Orang-orang yang ucapan perkataannya itu benar. Nah, gimana indikasinya jemaah dirahmati Allah? Insya Allah nanti bisa kita cek, bisa kita koreksi diri dalam hal ucapan sehari-hari, baik itu dengan keluarga, dengan tetangga kita. Insya Allah kita yang sholat subuh itu terkontrol. Terkontrolnya gimana? Nanti kita akan merasa misalnya suara kita terlalu tinggi, omongan kita terlalu banyak. Dalam hati ini akan terketuk, waduh saya salah ngomong. Begitu juga dengan tindakan-tindakan kita. Tindakan kita itu terukur. Walaupun kita menyadari semakin kita berusaha untuk mencari ilmu, untuk mengamalkan ilmu kita atau mendekatkan diri kepada Allah, ketahuilah ujiannya itu semakin berat. Dan itu sudah menjadi sunatullah. Karena iblis itu dalam hal mengganggu kita itu sungguh sangat luar biasa. Dan yang berikutnya jemaah dirahmati Allah, ternyata kita ini adalah orang-orang yang juga melakukan ketaatan
Sholat subuh ini kan menjaga ketaatan kita. Habis sholat subuh di masjid ini juga jangan dikira misalnya saya lihat di YouTube-nya itu ada pembagian sayur. Itu bukan amalan sosial semata, tetapi itu adalah menjaga hati kita agar tidak sombong, membuktikan ilmu kita untuk berbagi. Itu kan menjaga ketaatan kita, dan itu manfaatnya luar biasa. Mungkin di rumah kita banyak sayur, kita merasa Allah cuma sayur. Bukan itu jemaah sekalian Allah. Itu bagi orang yang membutuhkan itu sangat berarti. Maka sekali lagi itu juga dalam rangka untuk menjaga ketaatan kita. Dan kita nanti insya Allah tolong dicek dan itu dipastikan, kita yang misalnya siapa yang ikut partisipasi untuk hanu sayur dan lainnya ini, ketika nanti kita melakukan kesalahan, kita itu akan merasa malu dengan diri kita. Ini bukan ngaji sufi, bukan. Tetapi ketika kita misalnya bisa menyisihkan sebagian rezeki kita di masjid, tidak ada orang ketika kita melakukan kesalahan, itu akan terasa di hati kita. Ya Allah, saya sudah pernah membantu masjid, mengapa saya harus melakukan ini? Itu pasti akan terkontrol. Dan yang berikutnya, sifat kemuliaan kita itu ternyata orang-orang yang takwa itu gemar sedekah. Iya, itu sudah kita buktikan. Kita tingkatkan. Tadi sebelum subuh tadi ada yang ngantar sarapan. Itu tidak mungkin kalau kita nggak rajin sedekah, tidak ikut partisipasi. Dan manfaatnya bukan hanya kita yang hadir ini lalu kemudian kita bisa menikmati nikmatnya sarapan, bukan. Jauh dari itu, pemberdayaan umat itu ketika kita rajin infak dan sedekah itu bisa kita rasakan. Dan kalau mau tahu apa manfaatnya, insya Allah Lajismu kita khususnya Surabaya bisa menjelaskan itu, bagaimana manfaat dari sedekah kita lalu kemudian dikelola oleh Lajismu maupun mungkin ini takmir masjid sini, itu untuk pemberdayaan dan kemanfaatan umat. Dan itu kita lakukan di sini, kita jaga itu. Karena lagi-lagi saya menasihati diri saya dan jamaah sekalian dirahmati Allah, semakin kita nanti berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, hati-hati, setan itu akan mengganggu kita. Karena nanti misalnya kita yang sudah rajin infak dan sedekah, ada titik, ada saat kita nanti akan merasa malas. Mungkin kita merasa, waktu buat apa aku sedekah terus? Itu pasti akan ada. Nah, di saat itu sadari jemaah rahmati Allah, kita sudah dipengaruhi iblis. Nah, dengan kita berjamaah di masjid, dengan kita silaturahim, bukan hanya di saat masjid ini, kalau bisa antar jamaah kita silakan silaturahim ke rumah antar jamaah. Nanti kita akan terkontrol sekali lagi. Dan ini yang lebih dasar, yang Allah puji kita di surah Al-Imran itu tadi, ternyata ada di antara kita ini dan kita semua yang hadir di sini itu menyadari betul kekurangannya, kesalahannya, kehilafannya di siang hari. Lalu kemudian kita terbangun karenanya, kita mohon ampun kepada Allah. Kalau bahasa Al-Qur'annya tadi, yaitu
as-sabirina was-shadiqina wal qanitina wal mufikin wal mustaghfirina bil ashar. Ada orang-orang yang beristighfar sebelum waktu subuh itu, sepertiga malam terakhir. Ini memberikan indikasi nanti kita sebelum subuh itu sudah bangun. Lalu saat kita bangun, kita menyadari betul kemarin itu ada salah omong saya kepada tetangga, ada salah tindakan saya kepada orang lain. Saat itu kemudian kita mohon ampun kepada Allah. Atau mungkin ibadah kita, sholat kita mungkin terlambat dikit, tidak jamaah. Lalu kemudian hati kita ini teriris. Ya Allah, kemarin saya terlambat sholat jamaahnya, tidak sholat qobliyah, ba'diyah. Itu akan terasa. Di samping kemudian kita ya ada yang bangun tahajud, lalu kemudian kita mohon ampun atas kehilafan kita. Sikap dari beberapa sikap tadi itu jamaah rahmati Allah itu dipuji oleh Allah. Mulai dari kesabaran kita yang itu akan diganjar dengan surga, banyak sekali ayatnya. Ayat yang pendek misalnya wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah membalas kesabaran kita dengan surganya. Begitu juga dengan sikap-sikap yang lainnya. Dan insya Allah sekali lagi bahwa kelima sikap tadi itu sudah kita miliki. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita untuk mempertahankan itu? Untuk mempertahankan sikap itu tadi tidak ada kata lain selain kita menambah khasanah keislaman kita, kita silaturahim, memakmurkan masjid ini, insya Allah itu akan terjaga dengan sendirinya. Dan di saat kita bisa melakukan hal seperti ini, kita bisa menerima nasihat dari orang lain. Itu yang penting. Ilmu kita tinggi, kalau kita tidak bisa menerima nasihat orang lain, nanti akan muncul rasa sombongnya. Rasa sombong itu muncul, iblis sudah masuk. Akhirnya kita nggak mampu mensyukuri karunia-Nya. Iya, banyak di antara kita justru jatuh, tergelincir ketika ilmunya sudah mapan, ya ibadahnya sudah bagus, lalu kemudian tidak bisa menerima nasihat orang lain. Makanya secara pribadi dalam hal ini saya selalu bilang kok, Pak, ada kekurangan saya apa? Ya agar bisa saya ngoreksi diri, karena kita tidak bisa menilai diri kita sendiri. Kalau menguji diri sendiri kita bisa, oh aku hebat, tapi bisa nggak kita mengoreksi kekurangan kita? Tidak bisa. Dalam hal bacaan sholat saja, kalau di saat saya jadi juri misalnya, juri tahfidz, juri qiraah, saya bisa nyalahkan orang. Ini bacanya salah. Nah, di saat yang sama, saya itu mengucapkan kalimat yang salah dan saya tidak menyadari. Ketika diingatkan oleh orang lain, lah iya dah, coba saya ulangi, saya rekam, lu salah. Itu intinya jemaah sekalian Allah. Jangan sampai kita nanti karena keilmuan kita lalu kemudian tidak bisa menerima nasihat orang lain. Nanti akan timbul rasa sombongnya. Nah, itu yang menjadi stressing saya, dan itu di awal tadi saya juga berterima kasih. Banyak kekurangan saya, lalu kemudian juga jamaah sini mengingatkan. Dan akhirnya, oh iya, ada yang salah dengan amalan saya. Bukan karena salah lalu kemudian salah fatal, enggak, ikhtilaf. Tetapi kalau misalnya kita ngaji HPT dan seterusnya, oh itu kok kayaknya ada yang salah. Ya kita harus terima itu.
Nah, saya kira demikian, sudah lebih dari 15 menit. Saya pribadi mohon maaf manakala mungkin ada hal yang kurang berkenan. Kok yang disampaikan itu-itu saja, ya ilmunya masih kurang. Nah, ketika kita nanti sering bertemu begini, Pak, enaknya bahas ini, Pak. Nanti tambah lagi ilmu saya dan jenengan semua. Itulah manfaatnya kita silaturahim itu. Saya juga mohon maaf dari segi logat dan ya bahasanya agak beda. Saya dulu udah menjelaskan di awal datang ke sini, orang timur agak beda dikit. Saya mohon maaf dengan hal itu. Dan kita berharap semoga apa yang kita capai hari ini, nikmatnya kita sholat berjamaah, kekompakan kita itu tidak diganggu oleh setan iblis sehingga muncul rasa sombong itu tadi. Tetap terjaga dan akan membawa manfaat baik kita semua di sini maupun orang lain dan orang di sekitar masjid sini akan mendapatkan manfaat dan barakah itu. Saya kira demikian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.